Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarrafal anam biwiladati sayyidil anam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fil akhir, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan tentu kita muliakan bersama Ibu Camat Tanah Sitolo, yang saya hormati Bapak dan Ramil, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau pejabat yang mewakili beliau, Bapak Lurah Cipute, segenap tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh pemuda, yang saya hormati dan muliakan segenap tokoh perempuan yang tergabung dalam kelompok majelis taklim. Tadi hari ada cerita TV, ada TV. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, para santri Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah seluruh unsur yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, lebih awal saya ingin minta maaf jika malam ini suara saya tidak terlalu jelas keluar. Jadinya gara-gara ceramah. Tapi hawa namufa oleh umrah. Milu seminggu dari umur 15 susah. Karena di sana luar biasa cuaca ekstrim. Terlalu panas. Kalau angin di samanya kapur flat. Hampir saya 430 jemaah kemarin yang berangkat, hampir semuanya demam. Mulai mana bisa? Karena itu saya berusaha memaksa bagaimana suara saya bisa terdengar oleh Bapak dan Ibu sekalian. Terlebih di Habib, seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Habib Abu Bakar Hasan Al-Attas Az-Zahidi menyebutkan satu riwayat bahwa pernah suatu ketika Nabi Daud berdialog dengan Allah. Sebab bicara Nabi Daud subhanahu wa ta'ala. Makutari Nabi Daud berkata semua Kegairo penyemungmu kami nak becu dia tahu yang mana nikmatmu yang paling kecil kepada hambamu. Maka dia firman ta'ala, ia penyemungmu kami nak becu dia aku yang itu nafas yang mereka pakai bernyawa. Nafas yang pakai bernyawa. Itulah menurut Allah nikmat terkecilnya Allah kepada kita. Tasbih lebih
dibagi wanyaw nikmat terkecil. Kira-kira Pak boleh tahan mulai 10 menit nyawa, boleh mau tahan 10 menit. Pak dikit macam kita. Padahal inilah nikmat terkecilnya Allah. Yang perlu ada. Lalu kemudian Nabi Daud berkata, ya Allah, kalau begitu, yang mana nikmatmu yang paling besar kepada hambamu? Maka dia ta'ala, ya Pak penyamaku kami nama marajaya, yang itu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak penyamak kami nama marajaya, dia tak benar itu ada jimin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang luar biasa untuk bikin khabar. Pantas mereka Imam Al-Ghazali itu menulis satu kitab yang sangat besar, merinci mulai dari pernikahan Abdullah dengan Sayyidina Aminah hingga lahirnya Nabi, kemudian sejarah perjalanan Nabi. Beliau menulis Nikmatul Kubra alal alam. Kelahiran Nabi Muhammad itu adalah Nikmatul Kubra alal alam. Bapak yang memaraja di alam itu menurut Imam Al-Ghazali, nikmat yang sangat besar bagi alam ini atas kelahiran Rasulullah SAW. Bukan saja nikmat besar bagi manusia, tapi seluruh alam. Seluruh alam. Nikmat yang besar di alam malaikat, nikmat yang besar di alam kubur, nikmat yang besar di alam akhirat. Semua alam. Kelahiran Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar. Makanya kalau bikin hadir, maka dari Siddiq ulama Raja yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Ini seorang ulama besar dari kalangan tabi'in di belakang sahabat. Tapi ini ulama terkenal sekali, Imam Hasan Al-Basri. Maka dari Imam Hasan Al-Basri, sekiranya Tuhan memberikan saya rezeki, mereka pengalatan dalle pada rukun bulu Uhud. Siapa yang sudah berhaji umrah bulu Uhud, sekiranya Allah memberikan saya rezeki sama besarnya gunung Uhud kata Hasan Al-Basri, maka saya akan sedekahkan untuk memperingati maulid Nabi Muhammad. Ini belum besar ini. Bini mereka pengalatan dalle pada rukun bulu Uhud melukak masjid kami untuk dipakai memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Mengapa hari dimuliakan Allah? Maka Imam Hasan Al-Basri, sebesar apapun harta yang kita punya, lalu kita sedekahkan untuk peringati maulidnya Nabi, maka itu tidak ada artinya dibanding dengan kasih sayangnya Rasulullah kepada kita. Tidak sebanding. Agi pesu, agi balanca, kalau yang ibu tidak akan sebanding itu biaya yang kita keluarkan dengan kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada semua kita umat. Itu sebanding. Belum kita betapa Rasulullah SAW itu sangat cinta dan sangat sayang kepada kita semua. Mungkin pernah kita dengar sejarahnya ketika Rasul Isra Mi'raj. Nabi kita ketika Isra Mi'raj dimasukkan ke dalam surga. Pertama ke dalam surga untuk melihat dan menikmati kenikmatan surga. Apa yang terjadi? Beliau tidak lama di dalam surga langsung keluar. Lesu. Ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, mana musuh? Maka dia minta, Jibril, saya sudah merasakan nikmat di dalam surga, tetapi saya lari keluar karena saya tidak mau hanya saya sendiri yang merasakan nikmatnya surga, tidak dinikmati oleh umatku. Masya Allah. Masalahnya kita suruh ke nesu. Kenapa dia tidak mau sendiri menikmati nikmatnya surga itu tanpa dinikmati oleh umatnya? Maka Allah mengatakan kepada Jibril, sampaikan kepada Muhammad, ajak masalah. Dega doa kita surga, senarin naframana kita umat. Itulah rasa cintanya Rasulullah. Dega doa kita surga, senarin tahu umatmu. Yang kedua, suatu ketika Rasulullah SAW termenung tak kejadian berita, bahkan riwayat itu tiga mata Nabi tak pada nama umat.
Nama iki. Katakan nanti maka dia bagi tahu kasih umatku. Mempuncuk umurna. Ya kan? Itu dibandingkan dengan umurna mana Nabi kasih bawa umurna Nabi mati dulu. Katakanlah umat Nabi Musa itu paling muda umurnya 200 tahun. Kumati di 200 tahun di Maror masalah itu 200 tahun. Kita 70-80 tahun paling lama. Inilah yang menyebabkan Nabi terpenuh. Bekasi umatku. 70 mitol umurna. Dan itu pun yang mana orang belum tahu napakit belum amal kerisi. Napakit makasih minggu yang sia-sia. Betul nak asiat berjauh. Belum belum datang bisa terkira. Mama nak pergi gitu. Pengen di rumah KPP kasih ini. Pengen di rumah itu. Jadi siapa bilang kasih sesuatu ini? Ini yang membuat Nabi matematika. Sementara umat-umat terdahulu meramping untuk memawatan makasihnya. Tentu bagaimana Nabi tak? Allah mengutus Jibril datang kepada Muhammad sampaikan itu masalah itu saya makmur. Itu sebabnya turunlah surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu kemuliaan umatnya Rasulullah. Inilah salah satu kemuliaan umatnya Rasulullah. Umur kita betul pendek, tetapi ternyata engkau ibadah-ibadah merekit Ta'ala. Ternyata ibadah yang kita lakukan itu bisa berlipat-lipat pahalanya. Karena berlipatnya pahalanya bisa sebanding dengan umur umat terdahulu yang panjang namanya ibadah. Bayangkan, si semi bawang untuk malam Lailatul Qadri itu sudah sebanding dengan 1000 bulan. 83 tahun, ini satu waktu. Ini makanya kadang-kadang tidak masalah. Umatmu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bahkan dari ketutupan detail umat Nabi Muhammad salah satu kemuliaannya nampi niat lolongan ni amal. Ya nampi niat opelo becet lolongan ni amal. Hati ni tulinya di bawah. Tulinya di bawah melo sembah tu sedikit. Dia nak kena tahu sembahan tulinya di bawah. Saya ketukar tukul kapalan dia. Tuh lebih tiga hal gitu. 3 hal besar inilah yang menyebabkan Nabi Musa pertama tadi itu umat Nabi Muhammad baru dia sudah mendapatkan pahala. Yang kedua ada ibadah-ibadah tertentu yang diberikan kepadanya. Cendeng minum hidup tapi apalah mega. Yang ketiga dek natama umat lain rilan isbu kesanding natama umat Nabi Muhammad nak ada Nabi Musa ikhwan fancadilalu ka umat Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa minta kepada mereka pancadilalu ka umat Nabi Muhammad. Pakai Allah Taala Musa pura dipatang tunai menjadi nabi pemimpin satu kaum satu umat. Ya umat Nabi Muhammad dipatang itu menjadi satu umat dan pemimpinnya adalah Nabi Muhammad. Itulah kemuliaan bagi umat. Makanya bersyukurlah kita Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Pantas saja kalau selama ini kita selalu memperingati maulidnya Rasulullah setiap tahun. Ya. Bukan hanya sekedar rutinitas tahunan. Bukan hanya sekedar rutinitas tahunan atau lebih terlihat. Karena memang gala gatot kilebot ini diperingati kelahirannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Angkat kata lagi itu diperingati kelahirannya. Ribuan tahun ni materi Nabi tak diperingati mau ini kelahiran. Ya ini diperingati kelahiran tak tunggu bagi yang tahun ni. Namun ini ulang tahun tu, ulang tahun ini bulan ni kue ulang tahun. Ini ulang tahun. Tapi kumati ini ulang tahun mau baga. Faham ini ulang tahun ini kumati ni. Ada yang diperingati Tung penina. Petap pulau ni, seratulah ni. Si tahu dah betul ini diperingati dia diperingati kelahiran. Tapi Nabi tak lebih sisa putus mati untuk diperingati kelahiran. Ini ada sebuah hal yang luar biasa. Mengapa demikian hadirin dimuliakan Allah? Karena sesungguhnya hanya lahiriahnya Rasulullah wafat. Sesungguhnya Rasulullah itu tidak wafat. Ada ulama, ada Habib Zurriyatul Rasulullah mengatakan
dimanapun ada majelis, di situ disebutkan salawat kepada Rasulullah, diperingati kelahirannya Rasulullah, maka yakinlah Rasulullah akan datang di tempat itu. Subhanallah. Kita berharap malam ini Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, menyaksikan kita semua umatnya. Karena itu saya ingin berdoa kepada kita semua, semoga maulid kita malam ini menjadi wasilah, maulid kita menjadi perantara. Tonton lebih kehadiran semua yang hadir, semua yang punya masalah dimudahkan oleh Allah, yang sakit disehatkan oleh Allah, yang punya hajat diterima oleh Allah hajatnya. Semoga malam ini Rasulullah hadir. Bahkan saya pernah mengikuti pengajian seorang dokter Buya Ar-Razi. Beliau ketika memulai ceramahnya, ia menyampaikan, sadarkah kalian semua yang hadir, saat ini Rasulullah berada di tengah-tengah kita. Merinding bulu kuduk mendengar itu Bapak Ibu. Ternyata beliau mampu menghadirkan Rasulullah di pengajiannya. Ini seorang ulama. Artinya apa? Rasulullah sesungguhnya tidak wafat. Itulah sebabnya mengapa orang yang datang ke Madinah berziarah ke makam Rasulullah, lalu Nabi mengatakan, siapa yang datang menziarahiku di waktu aku mati, maka sungguh sama seperti ia menziarahiku saat aku hidup. Pada mina saya itu. Makanya ketika kita di hadapan makam Rasulullah, kita naikkan tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam konteks bahasa Arab itu, alaika itu menunjukkan bahwa yang kita salami itu ada. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Seolah-olah dia ada di situ. Dan itulah ajaran Rasulullah. Karena itu hari ini dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita bermaulid, maka insya Allah maulid itu akan menjadi wasilah sampainya salawat kita, sampainya letup dan terampil Nabi SAW, dan menjadi bukti bahwa kita semua ini adalah umat yang sangat merindukan Rasulullah SAW. Semua kita rindu dengan Rasul. Makanya Nabi SAW pernah menangis di hadapan sahabatnya. Pernah Nabi tertarik ke orang sahabatnya. Makanya Nabi minta, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Saya rindu dengan saudara-saudaraku. Makanya sahabat Nabi tanya Rasul, bukankah kami ini adalah sahabatku juga sekaligus saudaraku? Makanya Nabi minta, kalian itu adalah sahabatku, tapi yang saya maksud saudara-saudaraku adalah satu umat yang hidup jauh setelah saya meninggal, dan mereka beriman mata pengiluria perhatian kanita. Di mana itu lebih terhadap? Makanya ketika saya rindu dengan saudaraku, orang-orang yang beriman kepadaku tapi tidak pernah melihat saya. Rasulullah. Semoga kita semua lah hadirin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu malam ini saya ingin lebih awal menyampaikan inti ceramah saya, bagaimana kita mendalami bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi rahmatan lil alamin. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngadena diutus untuk Muhammad sangadina menjadi rahmatan lil alamin. Pamase lo sini alami termasuk kita manusia. Jadi orang kita pamase lo ini berkatakan apa buktinya? Maka dia firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad la aflak lima halak aflak. Maka dia firman Allah Ta'ala, laulaka benenge tanya iko ya Muhammad lima halak aflak. Pura dia upancari sewa-sewa ibu ngeli. Dia baca sewa-sewa. Kita bisa bayangkan. Benetannya karena Nabi ta pura dia kali baca di ibu ini. Termasuk di rumah tangga. Jadi Nabi ta ni nasabai dia baca di mana kini? Maka bukankah itu berarti tanda kesempurnaan kita malam ini
Nabi sabar na tongkat tu yang indo. Bahkan semua kita imani ini adalah karena Rasulullah. Itulah disebut dengan rahmatan lil alamin. Saya ingin memberikan satu ilustrasi Bapak Ibu. Katakanlah ini Rasulullah. Ini adalah sentral nikmat Allah. Dia Bapak yang menafungi, dia ada kehidupan tapi sangat ingin mengalami dia. Ini sentral nikmat Allah. Ini Rasulullah. Bapak yang mana pengalatan adalah tujuan kita kenapa tak terjadi tak terjadi tumbuhan, tak terjadi hewan, golongan. Dari Allah ke Rasulullah itulah juga yang dinikmati para malaikat dan semua makhluk. Itulah disebut dengan rahmatan lil alamin. Rasulullah sebagai sentral semua nikmat Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat. Ada tanggapan Nabi itu macam informasi pertama. Alina Nabi itu sendiri macam informasi pada iman tentang Nabi kita. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Di tanah suci Mekah, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi semua umatnya. Semakin hari, semakin banyak orang yang merindukan ingin bersejarah ke makam Rasulullah. Tidak usah berdokter, apalagi dengan susahnya orang melaksanakan ibadah haji Bapak Ibu. Sekarang yang menjadi alternatif itu adalah ibadah umrah. Untuk apa? Untuk datang bersiarah ke Rasulullah, untuk juga alhamdulillah. Kita bisa bayangkan, sekarang ini kalau orang mau berhaji itu, batak perlu bicik itu nak boleh dijokan. Kupapari biasa tuan bilang iya kita berjokan dalam berbeda-beda normal. 150 berjokan itu hanya 48%. Kalau kuota ini setiap tahun nanti yang muncul hanya 185 untuk wajib, maka tunggulah wajib itu akan berangkat 84 tahun yang akan datang. 84 tahun. Maka alternatif orang bisa datang ke makam Rasulullah dengan melalui. Makanya saya katakan Bapak Ibu, Dibatas itu. dia pun kenali dari kipuangnya. Hanya umur Sedikit 60. kalau lolo juga memang di umur. Juga memang di umur sedikit lolo. Apa kelihatannya saya alami ini karena sudah 4 kali saya alami terakhir ini. Semakin berat perjalanan umrah itu. Tidak berat ini pegawai umrah. Pegawai betul. Saya menjalani. Kemarin saya bawa orang tua aku dua. Masya Allah. Kita berharap akan kondisi panjangnya beribadah di tanah Mekah. Isu saya itu Bapak. Isu saya. Angka jamaah Bapak Ibu. Angka mobil pesawat ada TV ini. Ada sedekah Bapak Guru. Dipojokkan ke mobil itu ke umrah supaya mereka bisa beribadah. Enggak, masih sekolah pesawat yang TV aja. Bayangkan perjalanan di pesawat itu Makassar ke Madinah itu 11 jam lebih. 10 sini jalan lagi ke pesawat. Maka kita masih sana. Sedangkan di mata revisi nanti bisa diberhenti. Apalagi nak waktu. Mana lagi pergi mengambil umroh, tawaf sa'i sekitar 4 jam. Perjalanan antara Sabah dengan Marwah itu sekitar 4 kilo. 4 kilo yang lain mas saya. Dan motor-motor di mana? Masih sakit. Makanya bukan ada yang kami bisa betul bisa menolong. Masih kita bisa nikmati. Di sinilah kita bisa menemukan betapa Rasulullah SAW itu menjadi rahmat pemasin umatnya. Mengapa semua orang ingin ke makamnya? Semua orang ingin menyapa beliau di kuburannya. Kita rela antri 1 jam. Apa pergi biasa? Melepas setiap waktu salat pergi kita dikira mudah dan bersiar ke makam Rasulullah. Sekarang tidak boleh ada namanya sistem tasreh itu jadwal patawin. Tak misi 1 kali masuk. Kemarin ini yang merakyat season bawa tamat Kirawuda bisa bawa tamat. Dulu tidak sampai 10 kali berapa kali. Semakin susah. Nah kalau begini hadir, salah satu
bukti rahmatan lil alamin Rasulullah. Beliau mengatakan dalam sebuah riwayat, siapa yang sholat 2 rakaat di Raudah, maka insya Allah dia akan mendapatkan tanah surga. Kita bisa bayangkan, itulah rahmatnya Rasulullah. Raudah itu adalah mimbarnya Nabi dengan rumahnya. Jadi ia sebagai Raudah antara mimbarnya Rasulullah dengan rumahnya. Makanya minta ini itu mas sempat kalau namun kami kalau rumah itu kita surga disebut dengan Raudah. Ada nanti Raudah di dalam surga dan itu kita tempati. Inilah rahmatnya. Makanya kalau kita membayar 32 juta pergi umrah, dia sebanding ya Raudah. Tidak sebanding dengan itu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu masjid yang dibangun Nabi waktu Nabi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Dan terutama Nabi ke Madinah tapi singgah di Kuba. Nabi di situ membangun satu masjid yang disebut dengan Masjid Kuba. Ada namanya kita di sana. Sebuah riwayat menyatakan, siapa yang berwudu di hotelnya di rumahnya di Mekah di Madinah, lalu kemudian pergi ke Masjid Kuba, lalu salat sunat 2 rakaat saja di situ, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pahalanya sebanding dengan umrah 1 kali. Umrah 1 kali. Itu hanya salat 2 rakaat di Masjid Kuba. Maka beruntung orang yang pergi umrah dan datang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Dia hanya 1 kali perjalanan sudah bisa mendapatkan 1 kali umrah. Bagaimana kalau 4 rakaat, 6 rakaat? Itu jaminan Nabi, itulah rahmat lil alamin Nabi kepada kita. Cinta ibadah itu, tetapi amalannya, pahalanya luar biasa berlipat. Lebih-lebih lagi, maka Nabi minta siapa yang sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi, maka pahalanya sebanding dengan 1000 kali sholat di sini. Tinggi dia untuk berapa hari? Ini akan kena ya 20 juta, 30 juta, 40 juta. Kumakam aja kita 40 juta jauh ke haji, ONH plus 180 juta, atau bahkan ada yang termahal itu 300 juta. 300 juta itu pun tidak sebanding dengan sholat 1 rakaat 1000 kali di sini. Itu bukti rahmatnya Rasulullah. Tidak Masjidil Haram, maka dia minta kecuali Masjidil Haram. Justru di Masjidil Haram 1 kali kita sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali kita sholat di sini. 100.000. Nah berapa kali tinggal di Mekah? 25 kali. Ibu Obama mega sedih sholat ke Mekah. Dia setelah perhatikan yang berjumpa gereja Pak. Ini jamaah haji baru kue. Setiap tahun kita temukan itu. Dia setelah kuliah berjumpa gereja. Kita sige. Maju di mana? Tulimur ni bawa mapalobe ke hotelnya. Tulimur ni bawa sola iluhanna. Mapenda. Maju di mele maputi isu. Mele maputi isu. Apa kolesi mahatu na maboro rufana kare imbo yan kule Makkah maboro rufana ya ba mabuti rufana ta makare we tadi imam bu haji yan mabuti macaka mali rufana ndo na kimi hotel mo pasal ini biasa kita 11 hari umrah itu cara kami mabuti na dikasih suruh kibala iku yang lebih masih ini saya itu tinggal pojokan aku pasrah pura bisa melisu di mana melisu di masjid terus pokoknya capu sampai sunat karena pahala itu tadi 100.000 kali kemudian apa lope 100.000 kali palope ini biar untuk kalau bikin hadir inilah salah satu bukti rahmatan lil alamin Rasul kepada kita umatnya. Makanya berniatlah untuk berhaji Bapak Ibu, walaupun itu sulit. Berniatlah untuk berumrah supaya kita bisa mendapatkan itu. Rahmatan lil alamin Rasulullah dikasih. Kalau kita tidak dapatkan di sana, di mana kita bisa dapatkan rahmatan lil alamin itu? Di masjid kita ini ya, di masjid kita. Kata Rasulullah, salatul jamaah afdalu min salatil fasli bisa 27 derajat.
Sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu sebanding 27 tingkatan, 27 derajat beda. Maka kalau kita tidak bisa lagi ke Madinah, kita tidak bisa ke Mekah, aku ini mesti kita alihlah terus. Di sini ada rahmatnya Rasulullah. Setiap kali kita sholat berjamaah, maka bandingannya 27 kali kalau kita sholat sendiri. 27 kali. Itu pun kalau sama. Makanya penutup Umar bin Khattab dia nulis ada. Umar bin Khattab satu riwayatnya pernah satu kali dia meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah. Iya. Fure masih panjang besar waktu yang orang mati dona. Dia bangku kepala ibunya, lalu sampai asrai. Lesuri masih dia pun masih panjang tahu. Engkau punya minta kita sedikit. Nah ulangi pemulut tak Umar bekerja itu masih panjang asrai. Mada pergi derita. Kerisur malah. Ulangi bekerja itu sampai panjang asrai. Dengan menurut apalan di jamaah. Akhirnya Nabi kita desa nasalah membigoki, tapi dia pemulit belum tidak pernah mengambil jamaah. Coba 27 kali diulangi sholatnya. Ya Fidi, nanti iman tu pakai nama ini seperti ini sendiri. Yang kamu bilang cendek kayak gini nali sendiri masalah. Dia masih menengah kerja lagu bawah orang palang ini lebih itu. Mungkin dia sudah beda. Tu lebih kehadir. Hero sahabat Nabi kita, betapa bedanya dengan kita, jauh sekali perbedaannya. Hero sahabat Nabi kita, yang kuna laber kisi di deceng, laber kisi di deceng asal kita sesuai alena, mana ngelada, tadi. Engkau sahabat Nabi kita, laber kisi bawa dua neraka sampai yang pening, dia waktu masa sampai yang pening sungguh ni, nampak telinga, sisanya telinga, dia sampai yang sempat dua neraka supaya penuh sholat lain motor tadi subuh motor tadi dan kelima beriwan mesin beriwan magi mulut tertari turun beriwan tadi magi de semua mati apa yang kau mati de semua mati magi lah habis sempat aku dua neraka menawan ni supaya sunnah tadi subuh ya ini lalu sepanjang Jumat di mana tadi? Lalu sepanjang sunnah di mana tadi? Ini kamu pernah dikasih saya subuh tadi. Bisa mau kita saya sepanjang subuh tak? Engkau mau apa? Engkau mau apa haji biasa sepanjang? Engkau ini haji dengan sepanjang? Pak, engkau haji dengan sepanjang? Biasa, tahu ini, mana kaji dengan sempanya? Lah kalau malah kau tidak bilang, ikut kaji dengan sempanya suruh, saya nggak ada apa. Itu nama umat dari semua, masang kedengaran perasaan ini sih, dan ini semua harus menjadi spirit buat kita apa ini? Ada tadi. Spirit bagaimana kita semakin memperbaiki ibadah kita. Seharusnya ini semua menjadi cerminan teladan bagi kita. Jangan pernah kita mau ketinggalan dengan satu amanah, termasuk lebih kita hadir. Akhirnya penitia masjid tahun keempat tahun dibangun. Haji Neke, umroh iman, menara. Jangan kita mau lewatkan tidak punya sumbangan di situ. Aja lalu kepala. Karena kapan kita lewatkan menyesalki. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan itu. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas shalihin. Masa sekali nanti atau kita berlalu ya. Mengatakan maka fayaqulu rabbi ya kumati kimatu pakai final ta'ala fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fuan bende tabatani kepacinan pemukul fa'asadaka ada bawah nilai seingin nilai lisu fa'asadaka mereka kali semua sirik kafun coba diulang mengatakan kalau Yesus kata simpul mereka masih dekat nah beliau makanya Bapak Ibu saya selalu pesan Bu kira di makun raya pun kada lain laki tak memiliki foto bang kata itu makun raya beli foto mapa mulai kena tu seku
La ilaha illallah. Ikut juga tiba-tiba merajilada merokok seguna. Datang foto ronson. Aja nak telepon tu mana terlibu. Patang gimana raya? Aja nak foto tu mana? Coba beri raya. Kau boleh mati eta. Kau boleh mati eta kira-kira ni kau punya robot tu. Itu tadi kita ni kau punya robot tu. Ni kau punya. Ni kau punya. Kau mati ki? Dia kira-kira kenapa? Mau bagi kau nak tak punya, mau bagi kau nak tak punya. Ya kau kalau mau bilang kita, waktu kita orang ini baru punya. Apa lagi baru punya? Tulis bawah. Tulis orang punya inisiatif. Bukan ini waktu tu. Pemain kapal aja lalu tak ada kembali aja tak kena. Efak dimundri ku pematu anak kupa beli kupa kumati ki. Balatan tu dengar binita. Balatan tu dengar tanata. Paling tu dengar kira api. Untuk almarhum bapak saya 100.000 na 2 hektar galuna. No, 100.000 na 2 hektar galuna. Mira bawa 100.000 galuna. Kiri ni menyeluyor. Ibu kata apa? Aku nak bilang asal tanda dari pari. Masa sekali ki, fasok dah kami boleh masih dekat ni orang nak. Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita. Dia Nabi kita pernah satu ketika dia punya uang 9 dirham. Dan memang sejak hidupnya Rasulullah itu dia kena tahu diikutkan dengan Nabi kita asli dekat ini. Kelaman namu ada nama tu minuman redis sekerat minum roti. Pernah satu ketika Rasul punya uang 9 dirham. Dia katakan kepada Sayyidina Aisyah, ini 9 dirham ini kau sedekahkan sama orang-orang miskin, duafa, orang-orang tidak mampu, sedekahkan ini 9 dirham. Diterima Aisyah, tapi orang mutari sekat terufai. Napatang kiawan ke mundo. Baca napatang berita, makanya kita Aisyah. Itu dirham yang kemarin 9 dirham. Kau ni masih dekat. Maka dia Rasulullah. Walau fail. Maka Nabi tarik kaya dirham ini. Nak kata ni Nabi tiro hasil dirham kaya. Aisyah diseni. Nangkafun Allah Taala. Alina mak kita ni misal beneni mati Muhammad. Nabi masih dekat ni hasil dirham. Belum tu salaman Muhammad. Belum tu salaman Muhammad. Masya Allah, ini satu riwayat yang sangat hebat. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada istri untuk bersedekah, makanan kerja untuk ini makin raya, makan lelaki utama, sedekah ini saya sangat sedekah ini. Dia ada berani sama anak ini. Rasul mengatakan, engkau sudah Allah bini ini mati kak. Tadi masih sedekahnya belum tentu selamat. Itulah pertanggungjawaban yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terhadap nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Inilah rahmat lil alamin Rasulullah SAW. Dua lagi kita hadir. Yang kedua, saya berdoa dulu. Saya siram tenggorokan dengan yang khas. Yang kedua yang kita mau dalami rahmatan lil alamin dan Rasulullah adalah senya alih bawa Nabi teman cerita masih tidak tahu berapa bukit. Tapi ternyata semua ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah itu juga menjadi rahmat bagi semua umatnya. Buktinya apa? Kita lihat di ibadah sholat. Segini kita supaya ternyata yang sepanjangnya mencerita masih menghadapi di mana. Tidak hanya sekedar sebagai kewajiban kita kepada Allah untuk mendekatkan diri. Ada pemasaran yang harus dipanjangkan dari iman. Bapak Ibu, kita coba keren ini tadi. Jero Nabi kita, dia gagal persoalan hidup nah hadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanadina angkamanan ni solusinya melalui sempadan.
Persoalan yang kita hadapi. Ya. Kemana di jalan keluar yang benar saja. Menodong-dodongi akan tutup ke Bapak Ibu. Kena minta ajak lalu musanaimi 2-10. Ya. Ini pesan Rasulullah. Yaitu sholat duha sekalipun hanya 2 rakaat. Jangan pernah kau tinggalkan sholat duha sekalipun hanya 2 rakaat. Yang kedua, jangan pernah kau tinggalkan sholat lain, sholat malam sekalipun itu hanya 1 rakaat. Angkat kembali sepanjang kondisi di rakaat. Ada? Ada. Apa itu? Witir. Sholat witir Pak. Sudah witir namun silakan. Sekalipun kata Rasulullah itu dilaksanakan di awal waktu, ayat di awal waktu. Ribuan masuk pada Nisa. Kuburan di masuk pada Nisa, masuk pada sunnah rawatib kibuan rakal di Nisa. Nampak di masuk pada sunnah siraka witir. Sekalipun itu kata Rasulullah, jangan pernah tinggalkan. Pesan-pesan yang kita ini. Duha 2 rakaat, kemudian sholat malam sekalipun hanya 1 rakaat dilakukan di awal waktu. Tetapi berbahaya Bapak Ibu sekalian. Coba kita dalami perjalanan kehidupan kita. Siapa orang yang selalu menjaga sholat duhanya, yakin akan berubah kehidupannya. Yakin akan berubah kehidupannya. Itu orang bikin habis. Itu nara pei makun raya. Itu boleh dengan sampai duha nak kita dok kasih memo kalau itu nama makun raya masuk pada duha mulai. Itu orang yang akan kita tujuan. Apa kedua tu tahu deh guys yang kasar itu mati kali angka si betul kasar sih soal duha kunci percaya soal duha apa teman-teman ibu yang kemarin tinggal tutup katakanlah setiap hari dengan sehari-hari nanti dia kok beli bulan dan kemana reke dijadi 1 hari 2 hari terus di sini kalau bute campur simulan ada reke badan lu kesih campur simulan lu kerja mesti campur ada reke sih mungkin 1-2 kali itu membantu beli bulan tetapi kalau sudah sering begitu mengeluh terus kira-kira ada lagi apa tapi kok kita Allah mengeluh melalui salat duha, insya Allah itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kufur. Kemudian kita hadir. Hajat apapun yang kita inginkan, maka minta melalui salat. Sesuatu yang mustahil terjadi di kejadian karena periode tapi lebih sepanjang. Contoh, itu disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Maka dikatakan, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiul du'a. Ya pemulut Nabi Zakaria cerita kepada Allah ke orang. Ya pemulut Nabi Zakaria 40 tahun ni pula anak bukti pabele de kata-kata. Ya kamu kata hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Selalu berdoa di dalam salat rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiul du'a. Fuang pakai dalih ke si pemuja-muja madeci. Muja-muja kasih ke dia soleh. Tapi lama beliau berdoa tidak dikabulkan doanya. Suatu ketika fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fi mihrab. Itu kata dalam Al-Qur'an. Angke malaikat boleh perintah di Allah Ta'ala lokak kibamutan Nabi Zakaria melek informasi makanya Zakaria melok kuna pakai dalih ke Allah Ta'ala si diana orang. Makanya Nabi Zakaria tidak mungkin lah. Itu cara meninggalkan rumah tua nak waktu tinggi waktu malam-malam bukan malam-malam ni. Itu cara meninggalkan aku malam-malam. Desa itu paling kurang ini pakai malam-malam ni. Itu bahasa-bahasa Nabi Zakaria tidak mungkin lah. Tinggal ada. Lain ni malam-malam ni. Bahkan disebutkan di dalam ayat itu wa mur'atun akhirun ayat wa mur'atun akhirun itu cara disebutkan bele ku ya maluma bele do kan ku ya maluma bele ku mur'atun akhirun alias akhirun pusus itu cara kan ku pusus kan
kena pun sama tamu. Hah? Kalau dalam gue saya tidak bisa. Usul nih, dia nama dalam pulang. Tapi nampil ke mereka orang maka memang kena pakai dalil Allah Taala begitu. Sesuatu yang mustahil terjadi. Ternyata kurang dia ada pemerintahan beda tona subur ternyata Allah Taala pakai dijanji oleh Tuhan Nabi Zakaria mataku beda. Itulah saya dilahirkan oleh dia. Ini pas sesuatu yang mustahil terjadi. Jadi kau sampaikan kalau bikin hati kau sampaikan. Insya Allah apapun yang menjadi hati kita, aku kira sampaikan apalagi sampaikan sunnah yang kita menyewe. Insya Allah jawab Allah Taala. Jawab Allah Taala. Ini solusi. Inilah rahmat lil alamin ya Rasulullah di dalam sana. Rahmat pamasnya Nabi kita kira sampaikan. Semua hajat kita. Angka melu pegau, tuli bingung ki, pak bisa tu apa kau? Pegang dia kasih waktu ye. Angka melu ni biar ye jadi tadi ye kan? Ye terima, mapa piu terima bagaimana? Melalui sholat lah, sholat istihara. Pokoknya kemana nih kira seperti? Makanya doa-doa di dalam sholat itu, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la turaddul qada illa bid-du'a. Tolong bikin kehadiran. Maka memang ini minta. La turaddul qada illa bid-du'a. Bega ga wedding robe pappito tono funni sandinna faridul. Yakinkan itu. Nabi tamakar bega ga wedding robe pappito tono funni sandinna faridul apalagi ad-du'a fi shalah. Faridul itu sempat. Itu yang dilakukan Nabi Zakaria. Makanya kalau lagi bikin hadir ibu-ibu sekalian, teman-temanku kayak kau yang bijatta. Siapa kipat bilalang ni ajak muat aturan ni. Pak, kung kami bijata, siapa kipat bilalang ni ajak muat aturan ni. Bu, kung kalakit ta, tuli kalinja-linja ajak muat aturan ni. Untuk muat itu menolong ni. Mari cah, udah. Dia pakai beda. Kung orang tu jadi bu ajak muat aturan ni tuli lodong mui. Ya, lodong mui. Dia pakai beda. Nasa umaga hindi mo pinalata na ito makita. Pwede na robo kung pinalata na papato to. Lo kimi tebuting na. Pero boleh berikan nama lagi. Kalau kita ke tanah suci maka itu kita selalu rindu dengan suaranya Abdurrahman As-Sudais Imam besar Masjidil Haram. Kemarin ini saya di pasar di tadi menjadi benar. Kita rindu dengan suara-suaranya itu. Kita mau tahu sejarah hidupnya Abdurrahman As-Sudais. Ya Abdurrahman As-Sudais bapak ibu betul lebih cudega kepada para bertanya jauh ni teman-teman. Jauh teman-teman pelari. Jauh ni dona. Bahkan disuruh di mana aku. Artinya saya ini boleh. Itu peristiwa besar yang terjadi di usia Abdurrahman As-Sudais itu sekitar 10 tahun. Usia 10 tahun. Ya waktu itu kata bolehna bapaknya. Pero bini na buni roti, pura may roti na pataran ni Kimijaki. Kung robatana yung Abdurrahman As-Sudais, lokik tau kasi na panaguguli robe pa, nalone katagulin. Kung robatana. Apa yang terjadi makanya doa ukhruj, as-sunnah. Adilus As-Sudais ditinggalkan rumah. Saling boleh diusir anaknya. Tapi betul nangis suruh mati anak itu dalam sejarahnya. Matuhi jalan nakin nur makna adenu tanah kudu menjadi imam mati Masjidil Haram. Terlintas di mulutnya berdoa tanah kudu menjadi imam mati Masjidil Haram. Apa yang terjadi kalau bikin kehadir ternyata doa ini merubah takdir Allah. Joki As-Sudais akhirnya ketemu dengan guru mengaji, dia belajar mengaji dan kemudian belajar menghafal. Lama kelamaan ternyata menjadi hafiz 30 juz dan kemudian dikembalikan menjadi imam Masjidil Haram. Subhanallah, doanya ibu. Ini waktu aja terbentuk dulu. Dan Saya selalu mengatakan Bapak Ibu, semua kita ini Bapak Ibu, yang hari ini punya jabatan, yang punya ini, yang hari ini punya usaha sukses, tidak ada teori yang bisa menolak bahwa kesuksesan itu hanya karena kemampuan diri kita sendiri.
Tetapi saya yakin bahwa di situ 30-40 tahun yang lalu, di situ doanya ibu kita yang dijawab Allah. Perlombaan doa 40 tahun yang lalu itu tanah Eva doa itu tanah bono kita kodece, tanah bono mencari kau anak 7 lalu. Itulah yang diterima Allah. Doanya Nabi Zakaria tadi menurut riwayat 40 tahun itu baru diterima Allah. Maka jangan heran kalau doa ibu sekalian, jangan lupa kebetulan doa ke doa. Karena doa itu tidak sia-sia. Kalau doa itu belum dikabulkan Allah di saat kita meminta, maka doa itu bisa menjadi pahala. Engkau sendiri riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dah sering memberi matu. Engkau tahu di batin ini apa merumpun tahu. Engkau ya apa laku, engkau amal aku. Heran. Amal aku itu. Amal aku itu. Maka dia Allah Taala yena farelodon mukilino dena fanya kutu milau nekedeni wala kutu yena he mala keserimundi maka dia minta wena minta fuang benne wisni mapapil pun apala na farelodon keserimundi aja na wala kakilino aku mana keserimundi wala. Itulah hikmahnya doa Tuhan kita. Jadi jangan pernah kita berhenti berdoa dimanapun apapun doa terbaik untuk diri kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita, semuanya kita. Memang itu yang dikatakan oleh Nabi. Kecuali kita satu riwayat hidupnya Nabi tak. Tidak ada sejarah hidupnya Nabi SAW sepanjang sejarah dalam satu hari itu dia kata perluan apa untuk kita. Melokin mandre kata perluan. Melok kita ki WCW untuk perluan. Namun kita WC kedua untuk apa? Kalau akan mau bertanya, Pak berpikir untuk apa kau melok ki WCW? Untuk apa? Rabbi a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ternyata makna spiritualnya, makanya Profesor Dr. Nasruddin Umar itu diteliti apa maknanya doa itu ketika kita mau masuk WC. Ternyata jeruk pengalatan dapat tentu orang yang jeruk sekali kira WC. Nah kumelodonki Rabbi a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Nah patau kira WC, maka ketika kita mandi bercanda nomor walau itu nih kita kira setan tertutup aurat kita karena doa itu tadi. Luar biasa berkati doa. Ternyata kita kepikiran WC cemmi. Nanti kita baca doa. Menuntuk satu kali setan nih. Masuknya masa setan ini menuntuk. Apa rata-rata di kota cemmi malu lalu di toko itu melu doa. Itu salah satu makna kalau bikin tadi. Semua seperti itu. Mengapa ada doa sebelum makan? Supaya apa yang kita makan itu menjadi berkah. Nah ini di rasa kita. Mumpuni makhluk berbalas yang di golongan, engkau di kolesterol, engkau di asam urat, engkau di rematik, boleh di mana? Andre. Doa itu tadi. Tadi memang tuh lo berangkatnya. Ulama kita mengatakan bagaimana makanan itu tidak berkah, bagaimana makanan itu bisa berkah. Dia nak tumbil doa, dia nak tumas salawat kita minta. Mestinya sebelum kita makan baca Bismillah, salawat kepada Nabi, lalu berdoa, pasti berkah. Tadi yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah rahmatan lil alamin ya Rasulullah terhadap ajaran-ajaran agama yang dibawa. Makutoni ruki dosa, makutoni ruki sekele, makutoni ruki pada hati semua ada rahmat. Tunggu bikin ke Habib terakhir, insyaallah rahmatan lil alamin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diperlihatkan di hari kemudian, di hari pertanggungjawaban, di mana tidak ada satu nabi pun yang berani meminta kepada Allah serikwa menginap ini hukum mengkebe letak pun dia tahu hilang dari waktu sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita kenal dengan istilah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah rahmatan lil alamin Rasulullah yang kemudian adalah ketika kita semua mendapatkan syafaat. Kapan kita mau mendapatkan syafaat Nabi? Pertama, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Ni kata melo ni syafaat Nabi kita makan semuri pamegai bisa salawat kita. Yang kedua, perbanyaklah mengikuti tuntunan agama, tuntunan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kemudian. Yang paling utama adalah jangan pernah jauh dari Al-Quran.
Karena bukan hanya Rasulullah selalu bisa memberi syafaat, tetapi Rasulullah membawa Al-Quran, dan Al-Quran itu juga akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ini akan meminta ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li sahabi. Baca Al-Qurannya karena menjadi itu Al-Qurannya asuri mundri tak kapui menjadi syafaat bagi para pembacanya. Siapa yang selalu membaca Al-Quran insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Makanya Nabi minta syafaat dikala ia sakaratul maut. Ia tentu dibacanya Al-Qurannya, ia kumadangi insya Allah Al-Quran itu akan menemaninya. Orang yang selalu membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat di dalam kuburnya. Al-Quran akan bersamanya di dalam kubur. Siapa yang selalu membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan memberi syafaat dikala kita nanti dibangkitkan menuju ketitian siratal mustaqim. Al-Quran itu akan menemani kita berjalan di atas siratal mustaqim. Siapa yang selalu membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu memberi syafaat, insya Allah akan mendampingi kita masuk di dalam surga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penguntaan tempat kita nanti di dalam surga tergantung dari bacaan Al-Quran kita. Semakin banyak bacaan Al-Quran kita, semakin bagus bacaan Al-Quran kita, maka semakin tinggi tempat kita di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebab itu Allah bikin hadir. Biar Al-Quran, siapapun yang selalu bersama dengan Al-Quran, insya Allah akan dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Si kesin ni tahu kemang mulia Al-Quran dan dia dapat betul. Maka jangan pernah ada yang menganggap rendah profesi guru ngaji. Jangan pernah ada yang menganggap rendah profesi guru ngaji. Mereka lah orang terbaik kata Rasulullah. Belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jangan pernah menganggap rendah profesi seorang imam. Karena imam itu belajar Al-Quran dan mengamalkan juga Al-Quran kepada umat. Jangan pernah menganggap rendah profesi seorang guru agama. Karena guru agama itu belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Mereka itulah orang-orang terbaik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bikin dia hadir. Semoga hikmah mulut kita pada malam hari ini memberi spirit kepada kita semua. Pertama, mari kita senantiasa memaksimalkan kesehatan, kesempatan kita untuk semakin memperbaiki ibadah kita, amal kita. Yang kedua, jangan pernah kita tertinggal melakukan amal-amal yang utama, termasuk bersedekah. Yang ketiga, jangan pernah jauh dari Al-Quran, karena insya Allah ketika kita selalu bersama dengan Al-Quran, Al-Quran akan menemani kita baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila dampakkan dari muridnya jelas, suara kemus ini pun sudah saya paksakan supaya semuanya bisa terpenuhi. Saya sangat khawatir sebenarnya saya sampaikan ke Ibu Rahmah terlebih kesimpulan susah aku. Malam Kamis yang lalu saya di Sabang Paru dengan agama pecah-pecah awam. Sabang Paru karena saya sudah janji sebelum berangkat umrah, apa boleh bilang saya harus lagi ini karena sudah janji. Mohon maaf pada semua kalau hari ini tidak maksimal saya menyampaikan ceramah maulid dan foto sedikit yang saya sampaikan ada berkah yang kita bawa kembali dapat diminta malakan dan katut kenal dari dimana ini. Wabillahi taufiq wassalam barakallahu li wa lakum tanaburu habarakamani fi Allah taala. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.